Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang bersedia menonton live IG sesi saya di malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mohon maaf ya teman-teman kalau saya pakai masker karena kondisinya lagi di luar. Perkenalkan, nama saya Meita Permatasari, biasa dipanggil Meita. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa aktif di Ilmu Kelautan Unpad angkatan 2016. Nah, semoga dengan penjelasan saya pada malam hari ini kepada teman-teman bisa menjawab segala pertanyaan teman-teman dan bisa merekomendasikan jurusan untuk teman-teman semua, khususnya yang SMA nih. Itu aja, Kak. Oke nih saya panggil Meita ya Kak ya. Oke. Oke nih Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Bisa nggak sih Kak ceritain nih Kak lebih lebih apa ya lebih banyak tentang jurusan ilmu kelautan di Unpad nih Kak. Dipersilahkan Kak. Oke, jadi teman-teman, jurusan ilmu kelautan ini sebenarnya nggak hanya di Unpad aja ya, ada di Undip, kemudian ada di Universitas Hasanuddin, tapi di sini untuk Unpad sendiri lebih menjurus kepada konservasi dan pemanfaatan dari bahan-bahan hayati yang ada di lautan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pernah mencari tahu sedikit mengenai teknik kelautan di ITB. Nah, kalau teknik kelautan di ITB itu lebih menjurus kepada bangunan-bangunan yang terdapat di laut, kemudian segala peristiwa-peristiwa fisik yang ada di laut. Sedangkan di Unpad itu lebih menjurus ke biologinya, kemudian kimianya seperti itu. Oke, oke tuh ya teman-teman itu gambaran sedikit nih tentang jurusan ilmu kelautan. Nah kalau ini nih Kak, gambaran tentang mata kuliahnya atau apa aja yang dipelajarinya nih Kak, boleh Kak? Iya, jadi teman-teman untuk semester awal ya, seperti biasa mahasiswa baru itu di Unpad akan belajar mengenai seperti biasa seperti agama, PPKN. Kemudian untuk mata kuliah di ilmu kelautan sendiri pada saat semester pertama pun akan mempelajari fisika, kimia, matematika. Nah, fisika, matematika, kimia, biologi ini termasuk biologi juga ya teman-teman, itu menjadi modal awal teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu berikutnya gitu, mata kuliah berikutnya. Nah, setelah tingkat pertama sudah selesai, lanjut ke tingkat kedua yang mana mulai tuh mempelajari mengenai oceanografi kimia, kemudian oceanografi fisika, oceanografi biologi, oceanografi geologi. Nah, karena ini kelautan ya teman-teman, jadi ada satu mata kuliah namanya mata kuliah Widya Selam. Yang mana di mata kuliah ini teman-teman juga akan belajar mengenai tata cara menyelam. Seperti itu. Nah, biasanya mata kuliah Widya Selam ini diselenggarakan atau dipraktekkan selama kurang lebih seminggu sekali. Tidak hanya dipraktekkan di kelas saja, tapi juga di kolam renang ya. Seperti itu. Paling itu Oh, Kak untuk secara garis besar mata kuliah yang dipelajari. oke nih Kak, untuk apa ya, yang paling berkesan menurut Kakak nih Kak, atau yang paling apa ya Kak, susah atau bahkan paling gampang nih Kak, ada nggak sih Kak? Yang paling susah itu karena ini ya, kalau menurut saya sendiri nggak dibilang susah ya Kak, mungkin karena tantangannya itu tantangan bagi teman-teman saya sendiri adalah ketika untuk memperdalam mata kuliah Widya Selam itu sendiri karena tidak semua teman-teman saya ketika masuk ilmu kelautan itu bisa renang seperti itu. Nah, itu juga merupakan tantangan terbesar karena banyak juga teman-teman saya yang bahkan sampai keluar ilmu kelautan karena takut untuk menghadapi mata kuliah Widya Selam ini seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan terbesarnya, tapi kalau menurut saya hal itu tuh sebenarnya bisa diobati. Dan ada juga teman saya yang awalnya kemampuan berenangnya nol itu sampai pada akhir semester goalsnya itu dia bisa renang pada akhirnya sampai bahkan bisa diving juga seperti itu.
Oke, oke nih Kak, itu kan untuk mata kuliah Widya Widya Selamia ya Kak ya. Kalau untuk praktikum di mata kuliah lain nih Kak, bentukannya seperti apa ya, Kak? Boleh diceritain Kak? Mm-mm. Tadi saya udah menjelaskan mengenai ada mata kuliah oseanografi fisika, kemudian oseanografi kimia, kemudian oseanografi geologi. Nah, dari masing-masing mata kuliah tersebut ada praktikumnya teman-teman. Misalkan saya kasih contoh ya, oseanografi fisika itu biasanya kita mengadakan praktikum mengenai pengolahan data suhu, data arus, kemudian kedalaman dan lain-lain menggunakan software. Seperti itu. Ada juga pemodelan-pemodelan ekosistem laut seperti itu. Nah, di mana nanti kita akan mengolah berbagai macam data-data dari suatu website seperti itu. Nah, nanti teman-teman olah data tersebut. Itu untuk oceanografi fisika. Nah, untuk oceanografi kimia seperti biasa kita akan mengetahui berbagai macam senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang terdapat di lautan. Misalnya, di lautan itu kaya akan klorofil A, seperti itu. Nah, untuk praktikumnya pun kita akan mencari tahu seberapa besar kadar klorofil A di lautan. Kemudian tidak hanya klorofil A, tetapi banyak senyawa-senyawa lain seperti fosfat, nitrat, amonia, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk oceanografi biologi biasanya kita mempelajari mengenai berbagai macam biota-biota laut itu. Nah, bagi teman-teman yang senang banget Ah, belajar biologi nih, kita juga mempelajari mengenai anatomi hewan-hewan laut, kemudian interaksi antar ekosistemnya. Kan ekosistem laut ada tiga ya, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun. Nah, kita juga akan mempelajari interaksi antara ekosistem tersebut. Seperti itu, Kak, kurang lebihnya. oke tuh tadi sudah dijelaskan banyak ya sama kakaknya nih. Nah untuk ini nih Kak, kalau di jurusan lain kan biasanya ada kayak konsentrasi atau peminatannya lagi nih Kak di semester 3 atau semester 5. Apakah di ilmu kelautan juga ada nih Kak? Boleh diceritain Kak? Jadi pada saat saya masuk ilmu kelautan Unpad itu sebenarnya belum ada penjurusan yang lebih spesifik mana kita nanti bakal mau menjurus ke arah mana seperti itu. Tapi yang jelas kembali lagi di statement awal bahwa ilmu kelautan itu sebenarnya goals akhirnya itu alumninya bisa mempelajari konservasi dan pemanfaatan ilmu hayati pemanfaatan bahan-bahan hayati dari lautan. Tapi mulai dari angkatan 2019 itu sudah mulai dijuruskan kembali Kak penjurusan-penjurusannya. Seperti itu. Tadi penjurusannya mungkin baik lagi ada yang ke biologi, kimia dan fisika. Seperti itu. Oke, itu sedikit ya kayak tentang pembelajarannya nih. Untuk ini nih Kak, sekarang alasan kakaknya nih. Kakak kenapa pilih ilmu kelautan nih Kak? Dan kenapa pilihnya di Unpad nih Kak? Boleh diceritain Kak sama kita? Mm-mm. Jadi sebenarnya ketika saya SMA itu saya nggak masalah mau kuliah di mana, asalkan saya kuliah. Dan kebetulan saya itu ngerasa nge-underestimate diri sendiri bahwa saya itu kurang, istilahnya kurang termasuk anak yang pintar. Jadi saya memilih ilmu kelautan karena pada saat itu saya senang biologi, saya juga senang renang. Jadi kayaknya wah kayaknya ilmu kelautan pas nih gitu. Dan di situ passing grade juga tidak terlalu tinggi kebetulan. Saya ya udah sekiranya kriteria saya masuk, ya udah saya mendapatkan di ilmu kelautan Unpad. Nah, tidak hanya di Unpad, Unpad itu menjadi pilihan pertama karena saya berasal dari Cirebon, Kak. Jadi memperbesar peluang saya untuk masuk Unpad itu sendiri itu yang pertama. Tidak hanya memilih Unpad, tapi saya juga memilih Undip. Itu juga sama ilmu kelautan Undip dan pilihan tiga yaitu budidaya perairan Undip. Dan alhamdulillahnya saya keterima di Unpad seperti itu. Langsung di pilihan pertama ya Kak Iya, keterimanya. Oke nih alhamdulillah. Kak. Uh, menyinggung tentang Unpadnya juga tadi nih Kak, bisa nggak sih Kak ceritain atau kasih informasi nih ke adik-adiknya, camaba-camabanya tentang jalur masuk di Unpad nih Kak? Ada apa aja dan misalnya sendiri bisa dicek di website mana nih Kak? Boleh Kak? Boleh. Jadi seperti biasa ya teman-teman, sama halnya di universitas-universitas lain bahwa Unpad itu memiliki tiga jalur. Yang pertama jalur SNM, jalur rapot ya teman-teman, akumulasi nilai teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 3
semester pertama. Nah, kemudian ketika teman-teman pahit-pahitnya gagal di SNM, ya bisa lanjut ke SBM. Nah, ketika teman-teman gagal di SBM, teman-teman bisa lanjut ke ujian mandirinya. Nah, ujian mandiri Unpad namanya SMUP. Jadi SMUP itu kepanjangan dari Seleksi Mandiri Universitas Pajajaran. Nah, teman-teman juga bisa kepoin mengenai seluk-beluk SMUP itu di mana di smup.unpad.ac.id seperti itu. Nah, SMUP ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan nilai UTBK dan nilai USBMPTN teman-teman sebelumnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian pahit-pahitnya lagi nih ketika teman-teman gagal di nilai UTBK dan SBMPTN-nya belum memasuki kriteria penilaian SMUP, teman-teman bisa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Unpad itu sendiri, teman-teman. Nah, adapun apa yang harus dipelajari atau apa yang harus diujikan, yang pertama itu ya ada wawancara, kemudian ada TOEFL, kemudian ada portofolio juga. Kenapa teman-teman ingin masuk ke Unpad? Kemudian alasan teman-teman pilih jurusan yang ingin teman-teman masuki dan tes-tes lainnya seperti itu. Nah, untuk ilmu kelautan sendiri ada tambahan tes lagi nih Kak. Selain tes-tes sebelumnya, tes-tes sebelumnya, bahwa yang selanjutnya itu ada wawancara lanjutan yang dilakukan oleh pihak fakultas itu sendiri dan ada tes renangnya juga karena kan kita nanti bakal bekerja banyak di lapangan ya Kak ya, jadi harus bisa renang seperti itu. Oke. Oke tuh teman-teman, itu ya proses seleksinya. Kalau nanti kalian ikut mandiri itu banyak sekali ternyata prosesnya. Pokoknya jangan nyerah dulu gitu ya. Nah ini nih Kak, juga banyak yang ditanyakan nih setiap narasumber yang kesini adalah prospek kerja nih Kak. Gimana nih Kak, bisa diceritain gak sih Kak prospek kerja dari ilmu kelautan ini seluas apa? Dan misalnya alumninya pernah kerja di mana atau apa nih Kak, bisa diceritain sama kita nih Kak. Iya, jadi prospek kerjanya, aku mau bilang dulu ya kayak pada ilmu kelautan ini sebenarnya jurusan yang masih banyak orang belum tahu seperti itu. Nah, jadi banyak juga orang yang underestimate jurusan ini. Nah, tapi sebenarnya teman-teman jurusan ini membuka prospek yang banyak banget seperti itu. Karena banyak teman-teman bisa tahu sendiri kan, eh, Indonesia ini memiliki perairan yang sangat luas, yang artinya pemanfaatannya itu butuh tenaga juga, butuh sumber daya manusia juga untuk memanfaatkannya. Nah, jadi untuk prospek kerjanya yang pertama teman-teman bisa kerja di Kementerian Kelautan Perikanan, itu udah jelas ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa kerja di Dinas Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup itu pasti berkaitan dengan perairan laut. Nah, itu. Kemudian teman-teman juga bisa kerja di BPPT, Badan Teknologi. Teman-teman kalau misalkan searching BPPT itu badan yang memang mengkaji bidang teknologi, itu juga bisa. Kemudian bisa di BMKG, karena di ilmu kelautan Unpad sendiri juga mempelajari bagaimana interaksi-interaksi yang terdapat di atmosfer dengan perairan itu sendiri. Nah, di BMKG itu juga butuh tenaga-tenaga kelautan seperti kita. Nah, itu juga teman-teman juga bisa masuk ke situ, kemudian teman-teman bisa menjadi peneliti, dan bisa masuk NGO-NGO seperti NGO, teman-teman tahu WWF, itu juga bisa, kemudian masuk Greenpeace juga bisa, dan NGO-NGO lainnya, seperti itu. Dan seperti biasa ya, bisa juga menjadi dosen, bisa menjadi konsultan, dan lain-lain. Oke, itu teman-teman. Itu gambaran prospek kerja yang memang luas banget gitu ya untuk prodi atau jurusan ilmu kelautan. Jadi kalian jangan takut duluan gitu ya karena dengar dari orang lain gitu kalau misalnya jurusannya kurang terkenal gitu ya Kak ya. Nah ini nih Kak, karena juga kakaknya udah angkatan 2016 ya Kak ya. Apa nih Kak, ada rencana jangka pendeknya atau jangka panjangnya yang mau di-sharing sama kita Kak? Oh ya Kak, tambahan sebelumnya aku lupa. Jadi salah satu prospek yang paling banyak dicari oleh teman-teman aku ialah menjadi diver. Jadi instructor diver itu juga teman kakak tingkat aku juga banyak yang kerja jadi instructor diver dan itu gajinya lumayan. Untuk satu bulan itu bisa kurang lebih dapat gaji 5 juta seperti itu. Tapi untuk jadi instructor diver ini butuh tahapan yang sangat panjang untuk mendapat lisensinya dan
untuk mendapatkan satu lisensi aja untuk butuh biaya yang sangat besar gitu. Tapi kalau misalkan kita niat, ya kita pasti bisa untuk mengejarnya. Nah, baik lagi ke pertanyaannya kakak, apa yang ingin saya lakukan di udah tingkat akhir ya. Eh, yang pertama saya juga ingin kerja dulu ya, kayak udah pasti pengen membahagiakan orang tua dulu, ingin bahas jasa orang tua dulu. Nah, kerjanya di mana? Saya pengen masuk ke NGO seperti Greenpeace, WWF, karena idealisme saya ingin konsisten dalam bidang konservasi. Jadi alasan saya ingin memasuki NGO karena ingin menjaga idealisme saya seperti itu. Nah, ketika pengalaman saya sudah banyak dalam jangka 4 sampai 5 tahun, saya ingin lanjut sekolah lagi. Minta doanya ya teman-teman, ingin lanjut ke sekolah lagi di jurusan yang berkaitan dengan kemaritiman. Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya berita yang saat ini, yang kapal selam atau drone milik Cina itu memasuki teritori wilayah Indonesia, nah kita juga perlu mengendalikan itu semua. Jadi makanya itu alasan saya mengapa saya ingin masuk atau masuk ke jurusan maritim ketika di sekolah nanti, dan setelah itu saya ingin menjadi dosen seperti itu. Oke Kak, wah rencananya semoga ini ya Kak ya dilancarkan, dimudahkan dan juga terkabulkan ya Kak ya. Amin. Nah ini nih Kak, Amin. tadi kan sudah nih Kak sharing-sharing untuk pembelajaran dan segala macamnya nih. Sekarang bisa nggak sih kasih tips gitu Kak buat buat maba-maba nih yang masih di ilmu kelautan, yang masih semester-semester awal nih Kak, angkatan 2020, kasih tips and trick supaya bisa survive nih Kak selama 4 tahun nanti nih Kak di ilmu kelautan. Boleh nih Kak? Oke, jadi yang penting nih ya, selama kita jadi mahasiswa, kita itu pasti bakal ngerasain hal-hal yang enggak bakal kita rasain selama sekolah. Artinya kita juga harus bisa beradaptasi juga teman-teman. Tapi aku yakin setiap teman-teman semua yang nanti insya Allah bakal masuk PTN yang diinginkan ya, pasti itu akan beradaptasi dengan sendirinya. Seperti itu. Awalnya memang berat teman-teman. Awalnya memang berat, tapi yakinlah bahwa teman-teman ngejalanin itu semua itu nggak sendiri. Teman-teman juga ngejalanin dengan teman-teman lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang pasti harus gigih, harus rajin, seperti itu. Jangan malas. Intinya sih seperti itu, karena hal-hal seperti itu ya kayak pasti kita itu sebagai mahasiswa itu bakal ribet dengan tugas, kemudian kalau yang hobi organisasi juga ribet sama organisasi. Tapi aku yakin bahwa semuanya itu ini moto dalam diri aku ya, kayak semua itu bakal akan terlewatkan seperti itu. Nah, semua itu bakal terlewatkan, tapi rasanya kurang puas kalau misalkan kita itu ngerjainnya tuh asal-asalan. Nah, ya tugas-tugas kalian semaksimal mungkin, dan ketika kalian sudah melewati itu semua dan kalian sudah mengerjakannya semaksimal mungkin, pasti akan merasakan dalam diri kita itu merasa sangat puas, dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk survive sebagai seorang mahasiswa nanti seperti itu. Oke. Oke nih Kak, itu kan tadi tips untuk mabanya ya Kak. Nah sekarang untuk camabanya nih, calon-calon mahasiswa nih yang masih kelas 12, gimana nih caranya supaya Kak ngasih tips aja nih, biar keterima di Unpad dan ngambil ilmu kelautan nih Kak, boleh nih Kak? Iya, jadi ini aku udah kasih rekomendasi ya kak ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah menemukan passion di bidang biologi atau di bidang kimia, kemudian suka renang juga, bisa nih masuk ilmu kelautan Unpad. Nah, paling kalau saran dari aku, ya kalian pinter-pinter buat bikin nilai rapot kalian itu seenggaknya stabil atau meningkat. Itu juga bisa jadi nilai plus buat kalian. Tapi untuk ngerasa kok aku nilai rapotnya tuh masih turun naik, oh itu nggak apa-apa, it's okay, karena penilaian itu dikembalikan ke Unpadnya sendiri. Karena Unpad itu aku yakin dalam menyeleksi mahasiswa itu Unpad itu nggak main-main seperti itu. Tapi kalian jangan pernah ngerasa aku pesimis nih kan nilai aku turun naik, tapi yakin aja dulu. Yang penting yakin, kalian berusaha semaksimal mungkin, dan hasil yang usaha sebaik-baiknya itu gak akan mengkhianati hasil. Nah, kemudian tidak hanya berusaha di rapot aja ya untuk mendapatkan slot SNMPTN, teman-teman juga harus jauh-jauh hari mempelajari materi-materi SBMPTN seperti itu. Karena jangan kayak aku ya teman-teman, jujur aku
pas waktu SMA nggak ada kepikiran sama sekali untuk belajar SBMPTN. Jadi kayak aku tuh udahlah biarin aja gitu. Tapi ini jangan diteru teman-teman karena materi SBMPTN itu sulit banget. Jadi memang butuh jangka waktu yang lama untuk mempelajari segala materi-materi di SBMPTN untuk memperbesar peluang teman-teman memasuki Unpad seperti itu. Dan kurang lebih juga tes-tes yang diselenggarakan oleh Unpad SMUP tadi itu kurang lebih soalnya juga sama seperti SBMPTN seperti itu. Oke. Jadi teman-teman harus prepare jauh-jauh hari dan dicermati juga segala ketentuan-ketentuan yang ada di SMUP seperti itu. Itu udah lengkap banget kok penjelasan di SMUP itu sendiri teman-teman. Oke, oke nih Kak, karena juga kebetulan waktu kita juga sudah mepet ya Kak ya, mungkin akan disudahi setelah ini. Nah mungkin dari teman-teman yang sudah bertanya atau yang belum bertanya nih, yang sudah bertanya tapi belum ditanyakan atau yang nanti nonton kita di lewat IG TV kita, nanti boleh langsung hubungi kakaknya lewat DM atau gimana nih Kak? Iya boleh banget teman-teman kalau misalkan ada yang pengen nanya lebih dalam bisa DM IG aku aja di Meta Permatasari, udah di tag juga dari kakak-kakak dari intipkuliah.com seperti itu. Aku sangat terbuka banget. Aku senang banget kalau ada yang nanya. Soalnya tadi balik lagi kalau misalkan ilmu kelautan ini jurusan yang masih sangat awam. Seperti itu. Semoga jawaban yang tadi aku jawab membantu teman-teman ya. Gitu. Oke, Kak. Oke nih Kak, mungkin boleh nih Kak sekali lagi closing statement nih Kak sama teman-teman yang udah gabung sama kita nih Kak hari ini, boleh nih Kak? Jadi closing statement aku satu sih, teman-teman harus sebisa mungkin nemuin passion dulu dalam diri kalian ya, terutama yang masih SMA. Kalian itu senang di bidang apa? Nah, ketika kalian udah menemukan passion kalian itu di bidang apa, sehingga memudahkan kalian untuk menemukan atau menemukan jalan kalian itu bakal seterusnya itu bakal kemana? Apakah terlepas dari mengambil ilmu kelautan kah atau jurusan lain? Seperti itu. Dan mungkin lebih serius ketika kalian sudah mencapai hal itu semua, maka seriuslah dalam mengerjakan itu semua. Itu teman-teman, itu PR dari aku, semoga banyak membantu. Seperti itu. Oke, teman-teman itu ya pesannya dari Kak Meta Permata nih diingat dan diaplikasikan gitu ya Kak ya. Mungkin hanya segitu nih Kak sharing-sharing hari ini kami dari tim Intip Kuliah mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih sama kakak yang sudah mau meluangkan waktunya dan sharing-sharing sedikit ya kak ya, walau sedikit tentang ilmu kelautan di Unpad gitu ya kak ya. Mungkin hanya segitu kak, saya Admin Jehan pamit. Terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Oke, makasih juga